Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala TK Budi Mulyo Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, yang saya hormati Ibu Guru TK Gugus Kartini Kecamatan Sukolilo. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturake kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu dosen. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan pengantin yang mulia oleh Ibu Sri Wahyuni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Guru TK Gugus Kartini Kecamatan Sukolilo yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di gedung TK
yang mana pada hari ini kita akan diterangkan sama Ibu Siti Nurhayah sebagai calon guru penggerak. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat mengikuti diseminasi budaya positif dalam perjalanan pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurhayah. Mari kita dukung dan motivasi bersama agar selalu sehat walafiat dan diberi kelancaran. Amin. Dalam waktu yang cukup sekian, guru penggerak ini menjalani guru penggerak selama 6 bulan, maka bisa terlaksana dengan baik dan berganti Ibu Siti Nurhayah diberi kesehatan oleh Allah selalu, sehingga menjalankan pendidikan guru penggerak ini dengan berhasil dengan sukses. Pada kegiatan ini adalah kegiatan definisi budaya positif. Saya harapkan ibu guru nanti mengikuti kegiatan ini, mendapatkan ilmu, pengetahuan, juga dapat menerapkan di lembaganya masing-masing. Cukup sekian. Apabila ada kekurangannya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi oleh Ibu Siti Nurhayah, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi hari ini yang cerah, kita dapat bertatap muka secara langsung di gedung TK Budi Mulyo dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini saya sebagai narasumber akan menyampaikan sebuah diseminasi, yaitu penyebaran budaya positif. Tapi sebelumnya Bu, kami mohon biar tidak terdiam ya, biar tidak kita rileks, biar santai. Mari kita tepuk bersama ya, biar kita suasana tidak terbawa dengan yang amat-amat menegangkan. Yuk semuanya siap? Oke? Mengikuti. Tepuk semangat. Pada kegiatan pagi hari ini, semoga nanti mendapat ilmu yang bermanfaat, bisa kita terapkan di kebahagiaan kita masing-masing dan menjadi guru yang hebat semua. Oke? Alhamdulillah, dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya
saya sampaikan materi yang pertama adalah mengenai filosofi pendidikan. Beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, budaya positif. Apa itu sebenarnya budaya positif? Mungkin baru terdengar di telinga kita dan mungkin sebagai guru kita sudah menerapkan di lembaga kita masing-masing, namun belum konsisten. Nah, di sini saya akan menjelaskan budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma belajar. Paradigma adalah pola pikir kita di dalam pembelajaran sebagai seorang guru dalam penerapan pembelajaran di lingkungan sekolah, yaitu pertama adalah disiplin positif, dua kebutuhan dasar manusia, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat restitusi posisi kontrol guru, kelima keyakinan kelas, keenam segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru atau pola pikir yang baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser menyatakan: 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, 2. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan maupun ancaman dan hukuman. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang telah disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan ini adalah
program, toleransi, rasa hormat, integritas, iman diri, menghargai, restitusi, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan keterampilan hidup yaitu diantaranya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri maupun yang lain. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Nah, tentunya dan kita semua usaha yang terbaik adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebutuhan, dan kesehatan atau kesenangan. Dalam bertahan hidup, apa yang kita perlukan semua dari segi makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Nah, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu menggerakkan, dan aman bagi dirinya. Kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan, yaitu kesenangan dalam bermain, humor, dan tertawa serta antusiasme. Motivasi perilaku manusia ada dua, yakni motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang dari dalam dirinya sendiri, dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang didukung dari luar lingkungan atau dari orang lain. Yang pertama, dari motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ibu-ibu, keinginan, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh hukuman konsekuensi restitusi. Hukuman, kita tahu Bu ya, yang namanya hukuman bagi anak-anak itu sifatnya adalah denda. Anak disuruh untuk merangkak, disuruh untuk berlari, bentuk apapun hukuman itu sebaiknya tidak diperbolehkan. Konsekuensi juga seperti itu, adalah membebani anak. Anak diberi konsekuensi, misalkan kalau malas menulis, disuruh menulis sampai beberapa kali, disuruh untuk berdiri, disuruh untuk, sebenarnya juga tidak boleh, karena anak usia PAUD yang dibutuhkan adalah rasa kasih sayang. Sebagai seorang guru atau sebagai manajer, sebagai teman untuk mereka bermain, sebagai orang tua, ibu-ibu
sekolah dan restitusi. Nah, dari hukuman ini satu, tidak terencana, datangnya itu tiba-tiba. Misalkan ada anak yang datang terlambat, diberi hukuman tadi seperti untuk membersihkan WC atau apa. Datangnya itu tiba-tiba, tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak diinginkan. Tiba-tiba dia tadinya mau berangkat sekolah, tetapi bangunnya kesiangan. Nah, itu tidak diinginkan. Dari mereka juga tidak disadari kalau dia itu masuk sekolah terlambat. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman psikis maupun fisik. Sedangkan konsekuensi ini datangnya terencana dan disepakati sesuai aturan. Misalkan kita membuat suatu kesepakatan kelas, anak-anak kita datang ke sekolah jam 7:15 sebelum kita mulai pembelajaran. Kemudian anak-anak harus memakai seragam sesuai dengan hari dan jadwalnya, bersepatu. Yang ketiga, misalkan seandainya tidak masuk sekolah, Bu, kami mohon untuk izin, karena kita sebagai guru juga ingin mengetahui keadaan siswa lagi di mana, sedang apa, karena mereka adalah bagian dari keluarga kita di lembaga sekolah TK. Sedangkan murid dibuat tetap tidak nyaman. Konsekuensi ini, siapapun yang akan mendapatkan merasa dia bersalah. Jadi ada dirinya itu ada rasa bersalah, tidak nyaman karena dia melakukan sesuatu hal yang bersifat negatif. 3. Sikap guru selaku memonitor murid. Nah, sebagai seorang guru, kita harus memantau dan memonitor semua kegiatan anak di dalam pembelajaran maupun di luar kelas. Kita sebagai orang adalah ingin mendampingi mereka merasa aman, biar merasa tenang dan nyaman. Yang ketiga adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tadi saya ibaratkan adalah ada seorang siswa yang terlambat. Kita sebagai guru tidak boleh menghakimi dan melakukan tindakan yang psikis, kekerasan ataupun baik sebagai ucapan dengan membentak. Terus ketika kita dengan wajah muram marah kepada anak, dia itu sudah bisa membaca gerak mimik orang dewasa. Ketika kita marah, dia tahu. Ketika dia ingin dikasihani juga tahu, bisa merasakan. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau solusi bagi dirinya sendiri ya. Ketika itu guru bertanya kepada murid, kenapa Mbak Cia hari ini kok datang terlambat ke sekolah? Mungkin anak bisa menjawab atau merespon, karena Mbak Cia pada pagi hari ini bangunnya malaman. Jadi saya waktu masuk sekolah kesiangan, Bu. Dia mampu memberikan alasan. Kemudian alasan apa lagi Mbak Cia? Kemarin tadi malam saya main HP sampai jam 10 malam, Bu. Jadi bangunnya kesiangan. Kemudian guru memberikan nasihat, besok-besok kalau sekolah tidak boleh terlambat lagi, tidak boleh main HP larut malam, tidak boleh begadang larut malam, karena Mbak Cia adalah paginya harus sekolah. Seperti itu. 5. Posisi kontrol. Pertama adalah penghukum, yaitu memberi hukuman tadi baik berbentuk fisik maupun psikis. Dan yang kedua, pembuat rasa bersalah. Anak setiap melakukan kegiatan yang negatif, dia selalu diakui rasa bersalah. Ya, tadi saya bermain sama ini, nangis karena berebut mainan, tidak mau gantian. Dan anak yang tadi tidak mau gantian merasa bersalah karena yang teman yang lain adalah menangis. Dan ini adalah sebagai teman. Ini guru mendampingi murid-murid kita dalam pembelajaran maupun bermain. Sosok figur seorang guru ini dipaut sangat kita inginkan. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau, yaitu memonitoring segala kegiatan dari mulai awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran.
sebagai guru diharapkan yang pertama adalah sebagai manajer dan yang kedua adalah sebagai teman. Karena kita berada di lembaga PAUD, yang kita inginkan adalah anak-anak merasa aman, nyaman, tenang, dan semoga nanti ilmu-ilmu yang telah disampaikan itu bisa mereka rasakan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Oke. Yang pertama, siswa ada sebuah kasus ini Bu. Contohnya, siswa membuang sampah sembarangan. Yang sebagai penghubung, dia dipulangkan terakhir setelah teman-temannya pulang sekolah, dia baru dipulangkan. Dan jika sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru memberitahu kamu selalu mengecewakan Bu Guru. Nah, anak ini dibuat rasa bersalah karena ada kata-kata, berapa kali Bu Guru memberitahu kamu selalu mengecewakan. Kata-kata mengecewakan ini anak bisa merespon dan menerima. Berarti saya bersalah ya dalam hatinya, tapi tidak berani mengutarakan. Kalau anak kita cuma diam, semberut, kabel seperti itu. Dan jika sebagai teman, Bu Guru mengatakan, ayo dong ikuti aturan kelas, tolong bantu Bu Guru. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, respon guru itu seperti itu. Jika dia sebagai teman, kata-kata halus yang positif, biar anak itu termotivasi, biar tidak merasa salah, dibujuk dengan kata-kata semacam itu. Kata-kata yang enak didengar, anak-anak mampu merespon, ayo coba Bu Yaro, tolong bantu beresin mainan. Nah, dengan antusias, anak ini akan terdorong dengan sendirinya Bu. Beda lagi dengan bentaka, ayo dibereskan, ditempatkan di tempatnya masing-masing. Anak juga tidak akan melakukan karena ada rasa kata-kata bentaka tadi. Kalau kita mengutarakan dengan halus, ayo dong bantu, biar mainannya rapi, kita taruh di tempatnya, ayo kita sama-sama. Nah, anak nanti merespon. Itu sudah kami terapkan di lembaga kami. Setiap mau masuk setelah istirahat, alhamdulillah anak-anak sudah tertata rapi. Kebiasaan positif sudah saya lakukan. Nah, sebagai pemantau, kata-kata ya, kamu sudah melanggar aturan kelas. Kamu tahu konsekuensi apa? Buang sampah sembarangan dan jangan diulangi lagi. Guru memantau, tapi kata-katanya pada dengan nada keras sedikit atau nada tinggi sini. Kamu sudah melanggar aturan. Kamu tidak tahu konsekuensi apa yang kamu lakukan. Beda lagi tadi seperti yang sebagai teman. Yang kelima adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu masalahmu? Apakah langkah yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kalau sebagai manajer, padahal kalau anak kecil kan biasanya itu amburadul yang berkadang. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah? Anak-anak tidak mengerti apa yang saya berbuat. Tapi sebagai guru adalah mengingatkan sebagai manajer. Posisi kontrol apakah aku? Pertama, guru kecewa sekali dengan kamu. Ayolah, lakukan demi guru. Jangan seperti ini lagi ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, setiap ada masalah tentunya kita berencana, berpikir, mencari solusi. Bagaimana permasalahan ini nanti dapat teratasi dengan baik? Bagaimana anak nanti kita dalam pembelajaran tidak mempunyai rasa takut atau rasa bersalah? Kita sebagai seorang guru mempunyai rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian, kamu tidak akan istirahat kalau tidak mengerjakan tugas. Nah, kata-kata seperti ini adalah bentuk hukuman. Tidak akan istirahat berarti anak ini dibebani. Karena teman-teman yang lain sudah istirahat, beliau masih berada
menahan dirinya agar perintah guru kamu tidak akan istirahat kalau tidak mengerjakan tugas. Keyakinan kelas. Kemarin saya bersama anak-anak membuat suatu keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Di antaranya adalah satu yang telah diketahui adalah berangkat sekolah jam 7.04. Sebelum masuk ruangan kita SPG dulu di dalam halaman sekolah seperti kegiatan fisik motorik kasar. Kemudian tidak boleh membawa HP karena HP bisa mengganggu anak dalam aktivitas belajar. Kemudian jika ada siswa yang tidak masuk harus meminta izin terlebih dahulu. Melalui grup juga boleh, melalui lisan juga boleh. Apapun itu harus kita ketahui karena anak adalah sifatnya dalam usia PAUD adalah belajar. Jangan sekali-kali kita mengikutkan anak dalam kepentingan kita sendiri. Misalkan kita mau bepergian jauh, anak harus diingatkan dulu dan gurunya juga diberitahu biar tahu keadaan anak ini gimana. Kemudian kesepakatan kelas lagi adalah setiap bermain harus saling bergantian, tidak boleh ada yang nangis, rewel, berebut mainan. Kemudian kita memakai seragam kalau hari Senin sama Selasa. Anak-anak sudah mengerti baju apa yang mereka kenakan dan harus bersepatu. Misalkan kok pakai sandal, bu guru tanya, Bu, saya pakai sandal. Tidak pas ya, Papa. Kenapa kok pakai sandal hari ini? Kaki saya sakit. Jadi anak itu ngerti dan tahu keyakinan kelas apa yang telah disepakati bersama biar bu guru juga tahu. Oh, tidak memakai sepatu karena alasannya kakinya sakit. Benar dong sakit Mas? Ya. Kita juga tahu kalau keadaan sakit juga tidak boleh memberikan hukuman atau semacam konsekuensi. Keyakinan kelas memiliki peran yang lebih kuat dalam memotivasi perilaku positif. Nah, motivasi ini tadi kan ada yang intrinsik dan ekstrinsik. Di dalam perilaku positif yang kita butuhkan adalah motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri sendiri. Tidak ada rasa paksaan dari luar, tidak ada pengaruh dari luar. Mereka sadar dengan sendirinya bahwa keyakinan apa yang harus saya sepakati sebagai seorang murid TK. Dua, keyakinan kelas didasarkan pada nilai-nilai universal seperti keselamatan dan kesehatan. Anak-anak TK sudah saya ingatkan Bu, setiap kali mau pulang sekolah harus siangnya tidur siang biar sehat. Makanannya harus memakai sayur, memakai lauk. Kalau jajan juga tidak boleh sembarangan. Karena jajan yang ada di lingkungan sekitar kita itu terkadang tidak diketahui oleh anak adalah untuk makan jajan yang banyak pengawetnya, banyak perasanya dan banyak pewarnanya, sehingga nanti kesehatan anak bisa terganggu, bisa batuk, bisa panas, bisa anak itu mengalami radang. Jadi sebagai guru tidak hanya mengajar, tetapi kesehatan juga kami utamakan melalui nasihat-nasihat. Kemudian mengenai keselamatan ini biasanya Bu guru mengingatkan kalau lewat jalan raya atau pulang sekolah itu harus melewati jalan yang pinggir karena banyak kendaraan yang berlalu lalang, maka keselamatan perlu dijaga biar tidak terjadi segala sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ketiga, keyakinan kelas lebih dari sekadar aturan, yaitu prinsip-prinsip yang memandu tindakan kita secara intrinsik. Murid-murid cenderung lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan ini karena mereka merasa terhubung secara pribadi dan meyakini nilai-nilai tersebut. Yang keempat,
kelas tadi dibuat bersama murid dan disepakati bersama, sedangkan kalau peraturan itu datangnya dari seorang guru, tidak melalui kesepakatan kelas, tetapi anak harus mentaati segala aturan yang telah ditetapkan. Biasanya kita itu pelaturannya seperti ini, Bu. Sebelum pulang sekolah, anak-anak harus memberesi alat-alat tulisnya sendiri. Tidak boleh ada yang berjejeran. Kalau keyakinan kelas kan, kalau habis bermain, kita harus memberesi dan menaruh di tempatnya, biar rapi, biar bersih, biar tidak ada yang hilang semacam itu. Nah, keyakinan kelas lebih abstrak dan bersifat universal. Yang kelima, keyakinan kelas berbentuk pernyataan positif yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan oleh seluruh kelas. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kebiasaan yang bersifat positif dan bersifat membangun bagi anak-anak. Yang keenam, selain itu, keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Tidak terlalu merepotkan anak-anak, dan biasanya anak-anak kalau diberi sesuatu yang berbahaya itu malah lupa, Bu. Tidak diketahui. Biasanya kalau ditanya sering lupa. Kalau kita sedikit menyampaikannya itu enak, anak-anak mudah paham, mudah dimengerti, dan anak-anak antusias sekali. Yang ketujuh, keyakinan ini harus relevan dengan lingkungan kelas sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas. Alhamdulillah sudah terjadi suatu kesepakatan, sudah dilaksanakan, sudah bisa diajak komunikasi anak-anak sehingga keyakinan kelas ini bisa terwujud di lingkungan di lembaga TK Budi Mulyo. Ibunya sedikit lagi ya, biar tidak lelah, tidak ngantuk, oke? Semuanya biar semangat. Narasumbernya juga perlu referensi, butuh motivasi dari buku. Semuanya berdiri, Bu, biar kita enjoy lagi. Itu mungkin pernah dengar lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan melambai-lambai, minggu-minggu yang goyang. Mungkin pernah dengar nih. Kita praktekkan bersama biar nggak ngantuk, jenuh, karena waktunya masih lama, Bu. Kita sedikit lagi, mulai ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Oke, yes. Semangatnya luar biasa. Walaupun terik matahari telah memanasi diri kita dengan suasana yang panas, tapi hati kita tetap adem ayem, ya, Bu. Semoga nanti dapat ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut lagi, yaitu dengan pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. 2, berupa pernyataan universal. 3, dibuat dalam pernyataan positif. 4, sedikit saja agar mudah diingat. 5, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. 6, semua warga sekolah, keluarga harus dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah,
Yang dilibatkan siapa saja? Tentunya adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Keyakinan kelas dari kelompok B TK Budi Mulyo yang pertama adalah mandiri, disiplin, gotong royong, saling bekerja sama, dan saling menjaga kebersihan dan kesehatan. itulah dari hasil kesepakatan kelas dari kelompok B TK Budi Mulyo. Dari sini Bu, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa anak didik kita kalau dilatih mandiri, alhamdulillah sudah bisa. Karena kita mengajarkan untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri, tidak tergantung kepada orang tua. Contohnya diantar sampai gerbang, sampai pintu gerbang. Kemudian disiplin, alhamdulillah sudah bisa mengetahui dan menyepakati bersama, yaitu dalam masuk sekolah dan pulang sekolah sesuai dengan jadwal waktunya. Sedangkan gotong royongnya diajarkan untuk saling membantu sesama teman maupun membantu sesama guru. Yang ketiga adalah saling kerjasama. Misalkan kita kasih diskusi pada anak-anak bermain untuk sebuah kelompok, anak-anak mampu melakukan, yaitu saling membantu temannya dan membuat hasil karya ini bersama-sama. Kemudian yang kelima adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Ini di anak-anak dilatih untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga lingkungan kelas, tidak boleh membawa bekal, jajan ataupun bentuk minuman apapun sehingga nanti bisa anak-anak tidak konsentrasi di dalam belajar. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk Memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Anak tadi kan melakukan suatu kesalahan, sedangkan guru memfasilitasi, membantu, memberikan solusi, menasehati. Seperti itu contoh yang kami terapkan di lembaga TK. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan menggerakkan dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Anak ditanya, kesalahanmu tadi apa? Kenapa? Mengapa? Seperti itu anak mampu merespon dan memberikan suatu alasan tertentu yang bisa kita pahami bersama. Yang ketiga adalah memberikan penawaran, bukan paksaan. Penawarannya seperti apa, Bu? Minta maaf, saling memaafkan, tidak mengulangi lagi, tidak akan melakukan kesalahan lagi, dan bukan paksaan. Di sini kata-kata paksaan, misalkan begini kata-katanya, kamu tadi berangkat sekolah terlambat, kamu harus membersihkan lingkungan kelas. Nah, paksaan kata-kata itu tidak boleh untuk siswa karena dapat memperlemah mental anak-anak yang jadinya adalah semangat jadi mental lemah. Karena dia sudah berbuat salah, kok masih dipaksa untuk melakukan konsekuensi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu 1, menstabilkan. Kedua, ini tidak terlihat jelas ya. Yang kedua adalah validasi tindakan.
Yang ketiga adalah membuat keyakinan kelas. Biasanya yang segitiga restitusi ini kita terapkan jika ada anak yang mengalami suatu masalah. Jika anak itu mengalami suatu permasalahan, maka kita sebagai pendidik menerapkan penerapan segitiga restitusi ini. 1. Menstabilkan. 2. Validasi tindakan, yaitu melakukan tindakan dan mencari solusi. Dan yang ketiga adalah membuat keyakinan. Keyakinan kelas tadi yang telah disepakati bersama apa, yang kamu langgar tadi apa, dan kamu harus bagaimana. Nanti biar terjadi solusi yang terbaik bagi murid yang merasa melakukan kesalahan. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi. Tadi saya sebutkan yaitu menstabilkan identitas. 1. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalkan tadi ada anak yang terlambat, kan semua manusia pernah melakukan kesalahan nih, dan juga pernah melakukan sebagai seorang siswa. Karena kita sebagai guru juga pernah menjadi seorang siswa, pernah melanggar suatu keyakinan kelas. Nah, kata-katanya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Manusia itu tidak mungkin ada yang 100% atau 99% yang lulus tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif. Apalagi anak kecil. Anak kecil usia 4 itu banyak sekali kesalahan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sama anak tidak bisa kita lakukan, guru bisa membantunya. Ketiga, kita bisa menyelesaikan ini. Permasalahan tadi itu loh Bu, itu bisa kita selesaikan bersama anak. Dan endingnya nanti anak tidak boleh mengulangi lagi. Kamu berhak merasa begitu. Yang namanya kesalahan, anak-anak juga berhak melakukan kesalahan. Tapi kan kita ingatkan tidak harus berulang kali terjadi lagi. Yang kedua, tindakan segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa hal itu terjadi. Tadi seperti saya contohkan, kenapa kamu terlambat dan dia mampu merespon, dia mampu menjawab dengan gerak mimik wajah yang anak TK yang begitu polos Bu. Dia menjawab main HP Bu, terlalu malam, barunya kesiangan, jadi berangkat sekolah juga terlambat. 2. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Mungkin anak itu kata-katanya lebih buruk, berarti kan kata-kata yang negatif. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Patut bangga. Bangganya yang diandalkan itu apa? Kita lihat dari segi positif kah atau dari segi negatif kah? Biasanya kalau dari kamu patut bangga itu biasanya sesuatu yang bisa kita tonjolkan. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertama, kata-katanya adalah apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama? Ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh video bisa dijadikan refleksi bagi diri kita. Mohon dicermati, mohon di sebuah gambaran video
seorang guru TK yang telah melakukan penerapan segitiga restitusi.
Tadi adalah sebuah video contoh penerapan segitiga seorang guru membantu anak siswa dalam mengatasi suatu permasalahan. Nah, dari sinilah kita bisa merefleksikan diri kita bagaimana cara menangani suatu masalah khususnya pada anak paut usia dini. Demikianlah pemaparan pada siang hari ini. Semoga apa yang saya dapatkan sebagai guru bergerak di Kabupaten Pati, ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan bisa saya implementasikan kepada rekan-rekan semua, sehingga nantinya kita sebagai guru, sebagai pendidik anak, sebagai anak yang bisa berprestasi, anak yang bisa berguna, dan sekiranya nanti kita berharap semua harus menjadi seorang guru yang hebat, tidak hanya hebat dalam mendidik anak, juga hebat di dalam prestasi. Kurang lebihnya saya mohon dukungan, mohon motivasinya dalam pendidikan guru penggerak yang saya jalankan adalah selama kurang lebih 6 bulan, waktu yang tidak sempit dan waktu yang tidak cukup. Hari demi hari saya menjalani tugas ini, Bu. Tiap hari di hadapan laptop, tiap hari kita mengerjakan tugas. Seandainya tugas tidak direvisi, saya harus mengulang lagi. Dan saya harap doa dari ibu-ibu semua bisa memperancar saya dalam menjalankan tugas kami. Amin Allahumma amin. Salam dan bahagia guru penggerak. Bergerak, bergerak, bergerak. Sekali lagi, Bu. Bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Mukayyarah atas penyampaian diseminasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu penyampaian tanggapan positif dari rekan sejawat oleh Ibu Setiawati SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suliswati SPD, rekan sejawat dari Ibu Siti Mukayyarah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pati. Dari penghibasan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Siti Mukayyarah, banyak hal yang tidak kita sadari sebagai guru adalah pembentukan keyakinan kelas yang dibuat bersama siswa mengandung nilai-nilai kebijakan dan kebiasaan positif yang telah disepakati bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. Penerapan segitiga restitusi sangat mendukung sekali dalam menangani permasalahan siswa, karena dari segitiga restitusi ini anak akan merasa aman, nyaman, dan senang, sehingga tidak dihantui rasa takut maupun rasa bersalah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas kehadiran semua guru-guru. Terima kasih. Dan terakhir dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para ibu guru semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.